sebuah kitab yang menyebutkan syubhat seputar pemberontakan dan demonstrasi beserta jawabannya. Yang mana ini adalah aksi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi karena banyaknya orang yang melakukannya dan banyaknya orang-orang yang mengatasnamakannya dengan nama Islam, bahkan sebagian mereka mencari dalil-dalil untuk membenarkan aksi tersebut, atau yang lebih tepat disebut mereka membuat berbagai syubhat agar orang lain meyakininya itu bagian dari Islam sehingga mereka mau melakukannya. Dan terakhir kita bahas syubhat keberapa? Syubhat ke-8. Apa syubhatnya? Sekarang syubhat ke-8. Yang kemarin apa isi syubhatnya? Bunyi syubhatnya? Hah? Kisah Islamnya Umar dan Hamzah. Nah, ahsan. Berikut ini syubhat mereka berikut ini adalah membawa fatwa Syekh Utsaimin, bahwa Syekh Utsaimin berpendapat bolehnya demo. Ya, sebelumnya dengan kisah Umar dan Hamzah, dan telah kita jawab. Berikut ini kata mereka bahwa ada fatwa Syekh Utsaimin yang membolehkannya. Ya. Maka sebelum kita menjawab itu, kita baca dulu teks fatwa Syekh Utsaimin agar kita tahu benar tidaknya Syekh Utsaimin memfatwakan bolehnya demo. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Innal mudhaharat la tufidu bila syakkin bal hiya fathun باب للشر والفوضى فهذه الأفواج ربما تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تصرف وتسرق وربما يكون فيه اختلاط بين شباب المردان والكهال وربما يكون فيها نساء أحيانا فهي منكر ولا خير فيه ولكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغريبة لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات والنصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفهموا الخصومة تظاهروا فإذا كان مستعملا وهذه بلاد الكفار ولا يرون بها بأسا ولا يصل المسلم إلى حقه والمسلمون إلى حقهم إلا بهذا فأرجو أن لا يكون به بأس وأما بالبلاد الإسلامية فأرى أن حرام ولا تجوز وأتعجب من بعض الحكام إن كان كما قلت حقا أنه يأذن فيها مع ما فيها من الفوضى ما الفائدة منها نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمرا إذا فعله انتقده الغرب مثلا وهو يلاهن الغرب ويحابي الغرب فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول للغربيين انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا أو تظاهروا لا يريدون كذا فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها هل مصالحها أكثر أم مفاسدها السائل كذا منكر حصل فعملت المظاهرة فنفع الشيخ لكنها تضر أكثر وإن نفعت هذه المرة ضرت المرة الثانية. Ini fatwa Syekh Utsaimin dari sekian fatwa beliau terkait demonstrasi. Jadi inti dari fatwa beliau di atas, beliau menyatakan yang pertama, bahwa demonstrasi tidak ada manfaat sedikit pun bila syak, tanpa keraguan. Ini jelas ya. Di awal fatwa sudah beliau tegaskan bahwa demo tidak ada manfaat sedikit pun buat Islam. Yang kedua kata beliau, demo itu fathu babu syarrin wal fawdha. Demo itu hanya membuka pintu kekacauan dan pintu kejelekan. Ya. Di antaranya kata beliau, menjadi toko menjadi tutup. Toko-toko menjadi tutup, tidak dapat dibuka sehingga orang tidak bisa melakukan transaksi jual beli yang mana nafkah mereka dari situ. Kedua, akan ada penjarahan-penjarahan yang tak terkendali. Ya. Sambil lewat ada mangga satu, jambu satu, belum lagi ya toko-toko yang bisa dijarah. Di antara kejelekan lainnya juga kata beliau, berkumpulnya para lelaki yang sebagian mereka murdan. Murdan itu laki-laki yang masih muda umurnya dan wajahnya seperti wanita. Ini menimbulkan fitnah. Bahkan lebih parah lagi, kata Syekh, terkadang campur baur laki perempuan. Yang lebih parah lagi, terkadang yang provokatornya perempuan. Apa namanya itu sebutannya? Yang pakai tawanya. Oratornya perempuan.
La Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi wa qulna qawlan ma'rufa. Ucapan yang ma'ruf sebetulnya kalian wahai kaum wanita, karena suara kalian kalau diindah-indahkan dengan cara yang tidak ma'ruf itu akan memberi penyakit pada hati orang-orang yang ada penyakitnya. Kemudian Syekh menyebutkan, potongan ini yang dipotong, yang di tengah ini. Kemudian diambil kesimpulan bahwa Syekh Utsaimin membolehkan demo. Kata Syekh, ada yang menyebutkan kepadaku, perhatikan bahasa Syekh, ada yang sebagian orang menyebutkan kepadaku bahwa di beberapa negara Eropa, negara Nasrani, bahwa terkadang hak itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan melakukan mudhaharat, demo. Maka mereka, orang Nasrani dan orang-orang Eropa ketika ingin mengambil hak mereka, melakukan khusumat, mereka melakukan demonstrasi. Dan ini terjadi di negeri orang kafir, dan mereka orang masyarakat setempat dan pemerintahnya menganggap ini tidak mengapa. Dan mereka menyebutkan bahwa seorang muslim atau kaum muslimin tidak akan bisa memperoleh haknya kecuali dengan cara yang seperti ini. Apa tadi? Poin yang kata Syekh, di negeri Eropa, negeri kafir, yang penduduk dan pemerintahnya menganggap itu tidak mengapa. Yang kedua, hak memang tidak akan mungkin bisa peroleh kecuali dengan itu. Artinya dengan itu pasti haknya akan ia peroleh. Jelas ya? Maka kata Syekh, fa'arju an la yakuna bihi bas. Mudah-mudahan saja itu tidak mengapa. Syekh bilang apa? Mudah-mudahan saja itu tidak mengapa. Di awal fatwa tadi Syekh sudah mengeluarkan statement yang tegas tentang demo kan? Kemudian di sini boleh mengatakan mudah-mudahan. Ini bukan fatwa namanya. Ini namanya fatwa itu jazam. Jawabannya tegas, boleh tidaknya. Ya, tidak mengapa. Kalau ini kan boleh menyatakan di tengahnya, mudah-mudahan saja tidak mengapa. Tidak mengapa kasus individu, kasus yang disebutkan ke beliau tadi. Adapun hukum demo secara asal telah beliau tegaskan di awal fatwa yang telah kita simak tadi. Kemudian kata Syekh, amma fil biladi Islam, yang anehnya kalimat sebelum dan sesudahnya enggak dinukilkan oleh sebagian mereka. Padahal sebelumnya tadi jelas ucapan Syekh tentang demo. Berikutnya pun kata Syekh, setelah beliau menyebutkan individu kejadian di negeri Eropa tadi, kata beliau, amma fil bidali islamiyah, adapun di negeri-negeri Islam saya berpendapat annaha haram, demo itu haram, wala tajuz, dan tidak boleh. Lihat bagaimana mereka tidak jujur di dalam menukilkan ucapan para ulama. Nah, wa ta'ajjabu min ba'dil hukam. Kemudian beliau menyebutkan bahwa aneh sebagian penguasa membolehkan demo pada di dalamnya banyak kekacauan, dan beliau menyebutkan terkadang bisa jadi itu mereka bolehkan untuk supaya tidak mendapatkan teguran dari PBB, ya, sehingga mereka dinilai telah memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sehingga mereka mengizinkan masyarakat ya untuk demo karena terikat peraturan demokrasi. Kemudian si penanya menyatakan, ya Syekh, ada sebuah kemungkaran terjadi, kemudian dengan adanya demo bermanfaat, demo memberikan buah yang baik. Kata Syekh, andai kata dia memberikan buah yang baik, maka mudarat yang timbul dari demo tersebut jauh lebih banyak. Dan andai kata tidak terjadi mafsadah di saat demo tersebut, maka akan terjadi pada demo-demo berikutnya. Kata Syekh. Syahidnya jemaah, kata mereka di sini Syekh menyatakan tidak mengapa demo, langsung dipotong yang tengahnya. Dan ada seorang dai dan seorang ustaz ketika saya menasihati dia untuk tidak menganjurkan masyarakat untuk ikut aksi demo, ya karena dia ketua suatu ormas, suatu daerah, dia kirim ke saya hanya potongan Syekh Utsaimin, bahwa Syekh Utsaimin membolehkan demo dari YouTube, hanya beberapa detik, ya, hanya beberapa detik, ya. Saya anggap ini aneh orangnya, sudah S2, tapi cara menukilkan ucapan ulama tidak ilmiah. Ini kan cara tidak ilmiah seperti itu kan, potongan YouTube, nggak sampai 1 menit. Judulnya di YouTube itu, nggak mengapa demo selama aksi damai, pakai bahasa Arab, silmiyah, selama aksi damai. Bisa jadi yang ngasih ya judul itu adalah jin ifrit, ya kan? Kita nggak tahu di YouTube. Ya mungkin dari singgasana yang tengah laut dibawa main jin ifrit. Ya. Kalau dia nukilkan dari tempat atau sumber yang formal, yang resmi, yang ilmiah, ya kan?
kitab, sebutkan halamannya, sebutkan ini secara keseluruhan dari Syekh. Nah, potongan di tengah tadi diambil bahwa Syekh menyatakan tidak mengapa. Maka jawabannya yang pertama, sebelum saya baca jawaban dari penulis, saya katakan Syekh Utsaimin ucapannya sumber hukum bukan? Bukan. Ya. Ucapan individu atau perbuatan individu sahabat tabi'in saja itu bukan sumber hukum individu ya. Individu bela kalau kesepakatan mereka atau ucapan mereka tetapi tidak ada yang mengingkari dari para sahabat lain dan semua yang mengetahui, maka itu bisa menjadi hukum, sumber hukum kata sebagian para ulama. Ya. Oleh karena Imam Malik menyatakan kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Semua ulama ada yang ucapannya bisa diambil dan ada yang mesti ditolak kecuali ucapan Nabi. Tidak ada yang boleh ditolak. Apalagi Syekh Utsaimin. Jelas ya? Dan ini bukti bahwa dakwah salaf tidak fanatik kepada masyayikh mereka. Baik. Ini jawaban yang pertama secara umum. Yang kedua, Syekh tadi menyatakan tentang demo yang beliau katakan saya berharap tidak mengapa syarat. Sebelumnya beliau telah memberikan beberapa poin terlebih dahulu di awal fatwa tadi. Yang pertama beliau menyatakan demo tidak bermanfaat sedikit pun. Yang kedua demo membuka pintu kejelekan dan kekacauan dan fakta membuktikan. Betul kan? Yang ketiga kata beliau terjadi ikhtilat antara laki-laki dan kaum wanita atau antara laki-laki yang murdan. Ya. Kemudian kemungkaran-kemungkaran lainnya atau paling minimnya ada perbuatan yang sia-sia. Bahkan kalau kita dilihat di sebagian aksi demo, tidak sedikit mereka meninggalkan sholat gara-gara demo menuntut korupsi atau memperkarakan orang yang melakukan korupsi. Padahal kalau kita mengkaji dalam Islam, mana lebih besar dosa meninggalkan sholat dengan dosa korupsi? Kedua-duanya dosa. Tapi mana yang lebih besar? Dosa meninggalkan sholat. Bahkan dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa zina. Ya, lebih besar dari dosa homoseks. Orang yang meninggalkan sholat dalam Islam, kata Imam Ibnu Qayyim, lebih bejat dari pelaku zina, bandar narkoba, bandar judi, ya, pemain riba. Orang meninggalkan sholat lebih bejat dari mereka semuanya dalam Islam. Menurut kesepakatan seluruh ulama Islam di awal kitab beliau As-Shalah. Kemudian, adapun ucapan beliau yang menyatakan saya berharap tidak mengapa. Beliau menyebutkan beberapa poin di situ. Yang pertama, di negeri kafir, bukan negeri kaum muslimin. Mesir negeri Islam, Libya Islam, Jazair Islam, Yaman Islam, Indonesia negeri Islam, alhamdulillah. Negeri Islam. Ya, salat 5 waktu bisa dilakukan secara terang-terangan. Adzan bisa secara terang-terangan. Bahkan sebagian besar ibadah Islam diatur, dibimbing oleh pemerintah kita seperti haji, umrah dan yang lain-lainnya. Idul Fitri, Idul Adha, sembelihan hewan kurban. Masya Allah. Yang kedua kata Syekh, kondisi yang darurat yang tidak mungkin hak diperoleh kecuali dengan itu. Dan tidak ada yang bisa memastikan. Ya kan? Bahkan bisa jadi dengan demo hak dia akan semakin dikuras. Andai kata bisa dipastikan. Dan itu pun kondisi darurat dan dipastikan pasti dapat. Ini syaratnya. Yang kedua kata Syekh bahwa orang-orang kafir tinggal di negeri tersebut tidak mempermasalahkan, sedangkan Anda tinggal di negeri kaum muslimin dan sekian kaum muslimin mempermasalahkan aksi demo. Sedangkan nih fatwa Syekh tadi di negeri orang kafir yang seluruh masyarakatnya dan penguasanya tidak mempermasalahkan ada demo. Anda di negeri sudah di negeri muslim dan sebagian masyarakat muslim pun tidak setuju dengan aksi demo Anda. Ya, lihat bagaimana mereka mempolitisir fatwa Syekh Utsaimin, yang mana fatwa beliau untuk kasus tertentu itu pun beliau tidak menyatakan tegas boleh, tapi beliau mudah-mudahan tidak mengapa, dan itu pun dengan syarat-syarat dia di atas. Ini salah satu dari fatwa beliau. Begitu ada angin langsung dinukilkan. Itu pun yang dinukilkan yang ada anginnya. Apa bahasa lainnya? Yang ada anginnya, yang ada celahnya. Yang ada celahnya langsung dinukilkan. Padahal kalau dia nukilkan secara utuh, orang akan bisa memahami maksud Syekh Utsaimin.
Jawaban berikutnya bahwa di sana sudah ada fatwa Syekh Utsaimin yang jauh lebih jelas, lebih gamblang menerangkan hukum demo secara Islam, nah, menurut kacamata Islam. Dan itu banyak, bukan cuma satu dua. Contohnya fatwa beliau berikut ini, saya bacakan ya. Kata Syekh, ditanyakan kepada Syekh, berapa menit lagi Ubed? 5 menit lagi ya. Baik. Ditanyakan kepada Syekh, saya terjemahkan langsung ya dari kitab ini halaman 225. Atau saya baca. Idza kana hakimun yahkumu bighairi ma anzala Allah thumma samaha li ba'd an-nas an ya'malu mudaharata sam'a 'isamiyan ma'a dhabit yadha'u al-hakim wa yamdhi ha'ula'i an-nas 'ala hadha al-fi'l yaqulun nahnu ma 'arafna al-hakim wa na'mal hadha bi idhni al-hakim wa hal yajuzu hadha syar'an ma'a mukhalafati an-nas. Kata sebenarnya wahai Syekh, apabila ada seorang penguasa yang tidak menegakkan hukum selain hukum Allah, kemudian dia membolehkan masyarakatnya untuk melakukan demonstrasi yang disebut dengan Islamiyah, menuntut hak, menyampaikan inspirasi, aspirasi, insyaallah, aspirasi, ya. Kemudian dia berikan ketentuan-ketentuan demo, dan para pelaku demo pun berjalan di atas peraturan-peraturan demo tersebut, sehingga mereka beralasan kami tidak menentang pemerintah karena kami demo dengan izin mereka. Apakah ini boleh secara syar'i? Padahal ini menyelisih ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita cara menasihati pemimpin dan cara menegur mereka. Kata Syekh, alaihim bittiba'is salaf, hendaknya mereka mengikuti jalannya mereka para salaf dalam beragama, para sahabat, para tabi'in. Kata beliau, in kana hadza mawjudan 'inda salaf fa huwa khair. Apakah ada demo di masa salaf? Enggak ada. Andai kata itu demo baik, pasti ada di masa salaf. Karena penguasa yang zalim bukan hanya di masa kita. Di masa itu ada Hajjaj bin Yusuf yang membunuh para ulama. Juga ada penguasa-penguasa yang bahkan Yazid bin Muawiyah memiliki banyak kekeliruan. Di samping dia memiliki kebaikan yang banyak juga. Tetapi tidak ada para sahabat yang masih hidup di masa itu untuk demo, ya, melakukan aksi demo. Kata wa illam yakun mawjudan fahuwa syarr. Kalau demo itu dipastikan tidak ada di masa salaf dan itu yang benar, yang pasti, maka dia adalah kejelekan. Kemudian beliau menyatakan wala syakka annal mudhahara syarrun, dan tidak diragukan lagi bahwa aksi demo adalah kejelekan. Jelas ya? Tidak dinukilkan. Ya. Li'annaha tuaddi ila al-fawdha, karena demo itu hanya membuka pintu kekacauan. Sekarang kalau ada demo, awalnya aksi damai, ada yang memanfaatkan kondisi, gitu aja dia. Ada yang lempar bom satu, jadi apa? Ya, atau ada yang mancing suasana, membuat suasana panas, lempar batu ke aparat. Ya, apa yang jadi? Yang terjadi? Apa nggak cukup pelajaran tahun 98 untuk kita masyarakat Indonesia? Nah, taib. La minal mutadhahirin wala minal akhirin wa rubbama yahsulu fiha i'tida. Terkadang terjadi permusuhan, pertikaian, pertumpahan darah, hilangnya kehormatan, hilangnya harta. Kemudian kata Syekh, qad yakunul insan kasakran. Terkadang sebagian mereka yang melakukan aksi demo itu seperti orang yang sedang mabuk. Betul enggak? Kalian ini mahasiswa, tahu? Ketika orasi atau buat aksi demonya seperti orang yang mabuk, cek badannya, ya, bakar bajunya. Padahal orang tua yang beli baju dia ngutang sama tetangganya. Ya, bakar baju, bakar ban, bahkan ini lempar, ini teriak-teriak, ya, buka celana, ya. Kayak orang gila kan? Masya Allah Syekh. Ini Syekh hidup di Saudi dan meninggal tahun 2001. Bagaimana kalau Syekh sempat duduk di Indonesia? Lihat aksi demo, sebagian aksi demo di Indonesia. Subhanallah. Kata Syekh, la yadri ma yaqul wa ma yaf'al. Sebagian mereka seperti orang yang mabuk, enggak sadar apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Fal mudhaharat kulluha syarr. Seluruh aksi demo kejelekan, kata Syekh. Saya cuma baca fatwa Syekh, bukan fatwa saya. Kata Syekh, seluruh aksi demo kejelekan. Jelek, kata Syekh. Saya menerjemahkan saja. Sawa'un adinal hakim am lam ya'zan. Apakah aksi demo itu dapat izin dari penguasa ataukah tidak? Lihat.
Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jawab juga. Sekarang riba, dapat izin nggak dari pemerintah kita melakukan transaksi riba? Dapat izin kan? Jadi halal dong berarti riba. Nih. Jelas ya? Nah, anehnya sebagian mereka beralasan kami demo karena ada izin dari pemerintah. Berarti dia berpegang dengan statement pemerintah. Kenapa ketika ada statement pemerintah lain yang tidak mendukung Anda membuangnya? Kok pas di sini diambil statement pemerintah? Begitu ada statement pemerintah yang lain yang menurut Anda tidak tepat, Anda tidak menerimanya. Ini kan standar ganda, mengambil yang manfaatnya saja, yang bermanfaat untuk kepentingannya sendiri. Demikian juga fatwa-fatwa beliau yang lainnya, yang cukup jelas dan gamblang. Beliau melarang demo. Dari sini kata penulis kita memahami bahwa kebiasaan ahlul bidah dan hizbiyin, mereka suka mengambil mutasyabihat dari ayat Al-Quran, ayat yang mutasyabih, hadis-hadis yang mutasyabih, ucapan para ulama yang mutasyabih untuk membenarkan kemungkaran yang mereka lakukan. Apakah itu kesyirikan, kebid'ahan, ataukah kemaksiatan? Seperti sebagian mereka ketika menolak ayat-ayat yang menerangkan sifat tangan Allah, sifat istiwanya Allah, sifat nuzulnya Allah, dia bawa ayat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Padahal kan ayat itu hanya menyatakan Allah, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ayat itu kan tidak menyatakan Allah tidak bersifat istiwa. Ayat itu kan tidak menyatakan Allah tidak bersifat turun, Allah tidak bersifat ini, tidak bersifat itu. Ya kan? Dan ayat yang menyatakan Allah bersifat istawa, Allah bersifat turun, ayatnya muhkam. Ayat yang mustasyabih dipahami dengan ayat yang muhkam, karena ini langsung konteksnya pada sesuatu yang rinci, pada sesuatu yang khusus. Seperti juga sebagian mereka mengambil ucapan sebagian ulama yang umum untuk menolak atau mentakwil sifat-sifat Allah. Sebagian ulama menyatakan kita harus mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Betul, sebagian ulama salah berkata demikian, tapi ulama tersebut kan tidak menyatakan Allah tidak beristiwa, Allah tidak memiliki sifat turun, Allah tidak memiliki sifat ini dan sifat itu. Ketika dibuka ke kitab-kitab, akan didapatkan ulama yang mengeluarkan statement tersebut, dia juga yang menyatakan Allah memiliki sifat ini, sifat itu, karena ada ayat dan hadis. Jelas ya? Ya, suka mengambil ucapan-ucapan yang mutasyabihat. Itulah kerjaan mereka. Ya, sampai-sampai ada yang mengambil dalil tentang bolehnya maulid dengan firman Allah dalam surat Maryam, wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nabi Isa menyatakan keselamatan ya terhadap hari aku dilahirkan, hari aku dimatikan, dan hari aku dibangkitkan. Ada hari keselamatan. Di sisi mana pendalilannya? Ya kan? Dari konteks saya tidak demikian. Ya, tepilah sebagian orang saking bahlulnya. Ya. Kalau mau dirayakan, rayakan juga hari kematian, karena dalam ayat itu juga ada penyebutan hari kematian dan juga ada penyebutan hari kebangkitan. Kedua, ayat ini apa hanya diketahui oleh orang yang datang zaman sekarang? Apa ayat ini nggak ada di masa Nabi? Nabi nggak memahami demikian. Para sahabat Nabi tidak memahami demikian. Tabi'in tidak, tabi'in juga tidak, dan mereka adalah sumber tafsir Al-Quran. Tayyib, ya. Ini kebiasaan mereka ahlul bid'ah, mereka hizbiyin, suka mencari atau menggunakan ayat-ayat, hadis-hadis atau ucapan ulama yang mutasyabihat atau yang global untuk menolak ya sesuatu yang sudah mereka sebutkan secara khusus ya dalam ucapan-ucapan mereka lainnya, atau apa yang telah Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim atau Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.